Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat channel tentang guru yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi nikmat umur serta sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa dipertemukannya pada video kali ini. Sahabat channel tentang guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin membacakan sebuah manaqib dari seorang wali Allah, yaitu yang bernama Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Haji Husin Qodri Al-Banjari. Karena apa kata ulama, inda dzikri sholihin tanzilu rahmat. Artinya ketika dibaca kisah atau manaqib orang soleh, maka di situ turunlah rahmat Allah bagi orang yang membaca serta orang yang bersedia mendengarkan ceritanya, mendengarkan kisahnya. Maka dari itu kita sebagai orang biasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah beliau yang nantinya kita bacakan manaqib beliau, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat beliau. Dan mudah-mudahan dengan nantinya dibacakan manaqib beliau dapatlah menambah mahabbah kita, kecintaan kita terhadap para wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel tentang guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini, karena insya Allah di channel ini kita selalu membahas tentang ilmu serta amalan yang bermanfaat untuk dikerjakan, untuk diamalkan, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini dapatlah menjadi amal jariyah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel tentang guru, marilah kita untuk membacakan manaqib beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wa ila ruhi sayyidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani wa Syekh Ibrahim Al-Khalwati wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Shihabuddin Al-Banjari wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Zainuddin As-Sumbawi wa Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Sirwani Abdan Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul, khususan ila ruh Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Haji Husin Qodri Al-Banjari. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Kiai Haji Husin Qodri bin Mufti Kiai Haji Ahmad Zaini bin Kiai Haji Abdurrahman Al-Banjari dilahirkan pada tanggal 17 Ramadan 1327 Hijriah dari seorang ibu yang solehah yang bernama Hajah Sanah Putri Niangah Putri Hamidah
binti Mufti Haji Jamaluddin, putra Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sejak kecil, dia selalu dalam pengasuhan dan pendidikan ayahnya, Mufti Kiai Haji Ahmad Zaini, dan kakeknya yang bernama Kiai Haji Abdurrahman, guru adu Tunggul Irang, bin Kiai Haji Jainuddin Al-Banjari. Guru beliau yang utama sekali dalam bidang ilmu adalah kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman, guru adu, yang setiap malam sebelum kakeknya mengaji kepada gurunya, Kiai Haji Said Wali Al-Banjari, sehingga ia dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama. Selain itu, beliau juga belajar kepada Kiai Haji Kasful Anwar Al-Banjari di Kampung Melayu Martapura. Kemudian beliau disuruh belajar oleh kakeknya, Kiai Haji Abdurrahman, untuk belajar secara khusus tentang wifik kepada Kiai Haji Jainal Ilmi di desa dalam Pagar Martapura. Beliau sangat terkenal sebagai ulama yang warok, lemah lembut, ramah tamah kepada siapapun, sehingga senyumannya selalu membayang bagi orang yang mengenal beliau. Tak heran bila dia sangat dicintai oleh masyarakat. Kehidupannya sangat sederhana dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau menjabat sebagai qadi yang dikenal jujur dan adil di kantor kerapatan Qadi Martapura pada waktu itu. Ada sekitar 15 buah langgar tempat ia melakukan pengajian secara rutin. Setiap pengajian di Masjid Jami Al-Karamah Martapura selalu dihadiri ribuan kaum muslimin yang melimpah ruah sampai ke halaman masjid. Beliau sangat jeli dan peka terhadap situasi masyarakat. Maka ketika ia melihat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, meskipun hanya syubhat, ia dengan sigap dan cepat meluruskan kembali dan membimbing ke arah yang sebenarnya dengan sangat bijaksana dan penuh kasih sayang. Di antara karya tulis beliau adalah 1. Senjata Mukmin, 2. Manasik Haji dan Umrah, 3. Nurul Hikmah, 4. Kitab Khutbah Jumat, dan 5. Sebuah kitab tafsir Al-Quran yang tidak sempat ia beri judul. Qadi Kiai Haji Husin Qadri tercatat sebagai guru senior yang memiliki pengaruh dalam pembaharuan kemajuan di pondok pesantren Darussalam Martapura yang diakui keilmuannya, baik oleh kalangan orang masyarakat biasa maupun kalangan orang-orang alim. Di antaranya Al-Muhaddis Kiai Haji Anang Syarani Arif, beliau berkata, "Tadi malam aku sudah mengetahui akan tanda-tanda kematiannya. Sampai jam 3 malam aku tidak bisa tidur. Aku keluar rumah. Aku melihat ke atas langit. Tidak ada satu bintang pun yang bersembunyi, semuanya keluar. Lalu dalam hatiku berkata, jika aku farak dekat dengan rumah si Anang, biasanya memanggil Kiai Haji Husin Qadri, aku akan datang ke rumahnya. Akan tetapi rumahku jauh. Terpaksa setelah sholat subuh aku baru bisa ke rumahnya. Ketika aku sampai ke rumahnya, napasnya telah habis, wafat. Dan katanya, tidak ada yang dapat menyamai Anang masalah kehebatannya. Antara syariat dan hakikat baginya sama berat timbangannya." Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil pernah berkata tentang Kiai Haji Husin Qadri, tidak ada yang bisa menyamai apalagi melebihi akhlak Haji Husin Qadri di zaman sekarang dan akan datang. Seorang ulama besar dari Aceh pernah datang ke Martapura untuk menghadiri pengajian rutin Qadi Kiai Haji Husin Qadri di Masjid Al-Karamah Martapura pada waktu asar. Beliau duduk di tengah-tengah orang banyak bersama temannya. Ia menyamar sebagai orang biasa. Usai pengajian, ia pun berkomentar kepada temannya tadi, tidak ada yang dapat menyamai ulama ini. Kalau segi ilmu, mungkin banyak ulama lain juga memilikinya,
tapi ia memiliki nur yang langsung ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakannya dengan orang lain. Pernah suatu hari sebelum beliau wafat, seorang dari Pulau Sumatera datang berkunjung ke kota Martapura dan berkeliling di pasar Martapura. Sampailah ia bertemu dengan Habib Zain Al-Habsyi. Ia pun langsung menanyakan akan kitab Senjata Mukmin karangan Kiai Haji Husain Qadri. Kemudian Habib Zain Al-Habsyi mengambilkannya dan menyerahkan kepada orang tersebut. Orang itu lalu membayarnya dengan biaya yang mahal. Lalu ia cium foto Kiai Haji Husain Qadri seraya berkata, "Inilah keperluanku datang dari Pulau Sumatera ke sini, dan inilah sebenar-benarnya wali Allah yang besar." Dan banyak lagi pujian yang ditunjukkan kepadanya, baik dari teman maupun murid-muridnya. Qadi Kiai Haji Husain Qadri Al-Banjari adalah saudara seayah lain ibu dengan Kiai Haji Badruddin Guru Ibad. Beliau memiliki beberapa anak, di antaranya Haji Najmuddin, Haji Hasan Rusidi, Haji Abdul Muas, dan yang lainnya. Setelah sekian tahun berkiprah dalam dakwah menegakkan hukum Islam, mengayomi masyarakat tanpa pamrih, akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Jumadil Awal 1387 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah. Jasadnya dimakamkan di desa Tunggul Irang Martapura berdampingan dengan ayah dan kakeknya. Semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah atas Tuan Guru Kiai Haji Husain Qadri Al-Banjari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel tentang guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah tadi sebahagian kisah atau manaqib Tuan Guru Kiai Haji Husain Qadri Al-Banjari. Maka dengan demikian, mudah-mudahan dengan dibacakannya manaqib seorang wali Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah ringankan apa yang ada beban bagi hidup kita selama masih hidup di dunia berkat orang soleh. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan syafaat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel tentang guru, kiranya cukup sekian dulu video dari saya, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, karena kesalahan itu adalah murni dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.